di sini. Nah, di mana? Sini. Ini. Pitching proyek gitu. Nanti ini ya, si kelas. Kalian tuh ada kelas Senin. Kelas Senin tuh B ya. Terus Selasa, kelas A. Rabu, kelas C. Sama share screen aja lah biar kalian tahu cara ngisinya ya. Rabu internasional. Nanti isiannya tuh kayak gini. Anggota kelompok lain mengisi kelompoknya dari kelas mana dulu, kemudian kelompok berapa ya. Kalian, saya ingin kelompoknya itu pakai nama kelompok, bukan angka ya. Nama, ya nama aja lah. Nama kelompok ini short answer. Nama kelompok, kemudian anggota, nama dan NIM anggota kelompok. Sorry. Nama NIM, nama NIM anggota kelompok, anggota satu. Nanti diisi aja cara ngisinya itu nama koma NIM gitu ya, pakai koma. Contoh ya. Contoh Jack, koma NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Contohnya kayak gini. Jangan lupa menggunakan karakter lain, nanti nggak ke data nanti ya, pakai koma. Terus nama anggota kedua, minim, oke, nama anggota 3, ini nama anggota 4, sampai 5 maksimal. 5 itu under condition ya, kondisi tertentu ya. 5 itu misalnya banyak ceweknya, nah itu boleh 5. Jadi anggota 1, 2, 3, 4, 5. Nama kelompok, terus yang berikutnya itu adalah game. Game, kemudian konsep, latar belakang game apa. Lalu setelah latar belakang ada apa lagi ya? Kemarin saya minta apa aja? Ini tujuan, tantangan dan solusi game ini nih. Tujuan bermain game, tantangan dan solusi dalam game. Kemudian terakhir adalah konsep gameplay. Ini opsional aja. Nah, ini yang harus ada. Ini jangan short, ini harus judul short, latar belakang panjang, tujuan bermain panjang, tantangan solusi panjang, konsep. Oke ya, ngisi kelas dulu, lalu nama NIM anggota 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya anyone with the link. Publish. Nah ini, silakan nanti ngisinya di sini. Saya taruh di chat ya. Nah, itu linknya udah.
Linknya ada di chat. Silakan anggota kelompoknya mengisi. Nah, sekarang ini yang ngacung udah banyak nih. Kayaknya tadi yang langsung ini urut yang paling cepat. Nah, saya mulai dari yang paling cepat aja, paling atas ya. Kalila, silakan langsung share screen ya. Iya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan anggota kelompok saya yaitu Lutfi, Noval, dan si Farhan Sulistyo membuat game yang berjudul How to be a Bad Governor. Ini tentang aktif terkait suap, pencitraan, dan kontroversi pejabat yang haus kekuasaan. Nah, di sini konsep game kita itu story decision game. Nah, untuk belakangnya, karena pertama ini pelayanan publik yang buruk, birokrasi penuh korupsi. Nah, di sini sebagai kartu promosi yang sulit atau jalan korup penuh suap, nepotisme, pencitraan palsu. Jadi harus memilih untuk jalannya. Terus untuk tujuan gamenya ini menjadi bupati selama 5 tahun dengan memilih antara yang baik atau yang buruk. Kalau ada untuk edukatifnya itu ada skor integritas sama citra. Kalau ada kondisi kemenangannya, kalau menang berarti dia ada jabatan dengan korupsi atau jabatan yang bersih. Terus kondisi kalahnya itu akan ditangkap KPK atau dimakzulkan. Nah, ada banyak tantangan di dalam game ini. Ada tantangan suap, terus tantangan pencitraan medsos, dia harus memiliki medsos yang baik atau medsos yang full pencitraan. Lalu ada tekanan atasan, dia harus memilih manut dengan atasan yang agak-agak atau dengan percaya diri menggunakan hal yang baik-baik atau menjadi skandal kontroversi. Nah, di sini ada tantangannya, ada decision-nya. Nah, untuk mekanisme aturannya ada sistem skor. Kalau dia semakin integritasnya semakin tinggi, maka ya dia akan jadi jalan yang lebih baik. Kalau misalkan full pencitraan, itu malah akan jadi semakin runtuh. Nah, nanti bakalan banyak ada event atau tantangan seperti rapat dinas, interaksi warga, godaan terselubung, lalu bakalan ada juga investigasi jurnalis dan KPK, terus ada interaksi player juga untuk menolak, melapor, atau bermain curang dengan beresiko. Untuk referensi dari kami, kita mengambil dari game Dispatch dan Undertale. Jadi konsepnya memang decision, player bisa memilih mau pilih yang mana gitu. Sekian, terima kasih dari How to Bet a Governor. Terima kasih. Judulmu sama ini apa di misi-misi dalam gamenya itu agak berkebalikan ya. Ini aslinya gamenya itu pengen jadi governor yang bagus apa yang jelek? Nah, itu kita juga tadi berdiskusi. Tapi karena akhirnya tuh bisa jadi dia menjabat dengan baik, menjabat menjadi jabatan yang tinggi, tapi pakai jalan yang curang, atau bisa juga masuk KPK, atau bisa juga dia jadi pemimpin yang netral, yang integritas, tapi stuck di situ saja, Pak. Tapi tadi kalau gamenya kalah itu ketika itu ya apa banyak pelanggaran ya? Iya. Jadi kita bikin alurnya ada 3 sebetulnya. Tapi nanti kita juga masih diskusi lagi untuk story-nya karena masih belum fix. Ya. Ini menarik iki. Nanti gamenya tuh boleh kayak gitu, tapi boleh juga. Tapi ini game yang lurus ya, ya paham ya? Maksudnya lurus. Yes. Artinya tidak negasi. Misalnya, oke saya mau jadi pemimpin yang jelek misalnya. Bisa menang, tapi pemimpin jelek itu bisa di situ. Ini sok ngono nggak? Bisa, Pak. Kalau dia memilihnya tepat gitu, atau bisa juga dia kena kelapor KPK gitu. Oh, oke. Ya, baik. Udah saya tangkap ini gamenya. Jadi gamenya tuh kayak novel gitu ya nanti ya, jadi ya banyak pilihan-pilihan ya. Semacam novel jalan alur cerita gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ya, boleh. Baik, terima kasih kelompok nama kelompoknya apa nih? Nama kelompoknya
Eh, Nanti Jika diisi saya ya nilai di A, Pak. eh Jika saya iyalah nilai A. boleh. Udah diisi ya Ini, kelompok Pak, ini. masih diproses. Berikutnya sesuai urutan di situ ada Sevira Rizky. Sevira langsung share screen. Baik, Pak, sebentar. Timer kalau udah ready agak cepet ya. Oke, timer jalan. Tunggu. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok Singa akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai game dengan judul Rush or Ride. Game dengan perspektif kamera top down 2 dimensi. Latar belakang dari gamenya sendiri itu tentang di sebuah kota yang padat dan sibuk, hiduplah seorang pemuda perantau bernama Budi. Budi ini bekerja sebagai kurir pengantar barang, dan pemilik kontrak yang tegas ini baru saja memberikan peringatan terakhir kepada Budi bahwa Budi memiliki waktu 5 hari untuk melunasi tunggakan uang kontrakan. Jika gagal memenuhi target tersebut, ia harus angkat kaki dari tempat tinggalnya. Setiap harinya Budi harus mengambil dan mengantar banyak pesanan dari berbagai lokasi yang berbeda-beda. Namun, tantangan sesungguhnya adalah keterbatasan waktu dan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Jadi dalam game kami ini itu etika yang kami ambil mengenai etika dalam berlalu lintas seperti itu. Kini nasib Budi ada di tangan pemain. Pemain harus memandu Budi bekerja sebagai kurir selama 5 hari. Apakah pemain mampu menahan ego, berkendara dengan etika yang baik, dan mengumpulkan uang yang cukup agar Budi bisa mempertahankan tempat tinggalnya, good ending? Apakah kecerobohan dan pelanggaran di jalan raya justru akan membuat uang Budi habis terkena denda dan berakhir diusir dari kontrakan, bad ending pertama? Lalu bisa saja Budi ditangkap polisi karena sudah melakukan pelanggaran lalu lintas yang melewati batas wajar. Lalu mengenai goal dari gamenya sendiri itu ada yang pertama tujuan bermain, atau goal dari gamenya itu sendiri mengumpulkan uang dalam waktu yang ditentukan untuk melunasi kontrakan selama 5 hari. Goal dari edukasinya sendiri itu mengenai melatih kepekaan terhadap etika dalam berkendara seperti sabar di lampu merah, berbagi jalan, dan menghargai pejalan kaki. Selanjutnya mengenai tantangan dan solusi dalam game. Yang pertama adalah lampu kuning mendadak. Solusi dari pemain itu pemain harus segera mengurangi kecepatan. Dampak jika dia melanggar lampu kuning mendadak itu akan terkena denda. Dendanya ini akan terkurang setiap kali hari berakhir. Lalu ada kemacetan dan celah trotoar. Yang ketiga ada pejalan kaki di zebra cross. Lalu ada kendaraan lain kasih sein. Lalu mungkin saya jelaskan dulu mengenai gameplaynya sendiri. Ini adalah referensi dari game milik kami, yang dimana ada salah satu kurir yang mendapat pesanan orderan, yang dimana dia harus mengambil pick up dulu, lalu dia mengantar ke tujuannya seperti itu. Nah, fokus kami ini adalah etika berlalu lintas, yang dimana ada zebra cross-nya, ada lampu lalu lintas, dan ada pejalan kaki, dan ada kendaraan-kendaraan yang lain seperti itu. Setiap kali dia melanggar aturan lalu lintas, uang yang dia dapatkan akan berkurang, sehingga uang itu sebagai poin utamanya apakah dia akan mendapatkan good ending atau bad ending. Secara garis besar di sini adalah konsep gameplaynya. Start hari pertama dimulai, Budi berada di titik awal satu pangkalan, lalu saat dia menerima order, sistem memberikan target lokasi penjemputan. Setelah menerima order, pemain mendapat informasi lokasi pengantaran. Lalu ada navigasi jalan menuju titik pesanannya. Lalu ada sistem upah setiap kali dia menyelesaikan satu orderan. Pengulangannya itu ada siklus dalam 5 order. Satu hari itu ada banyak orderan. Nah, dalam satu hari itu tergantung dari rating yang dia dapat. Semakin jelek rating, maka orderan di satu hari itu semakin sedikit. Dan siklusnya ini ada 5 hari. Hukumannya itu selain uang berkurang setiap kali melanggar lalu lintas juga, pemain mendapat pengurangan rating. Rating ini berpengaruh terhadap jumlah orderan per harinya. Jika rating rendah, maka semakin sedikit orderan per hari. Begitupun sebaliknya. Pelanggaran, jika pemain terlalu sering melanggar lalu lintas, misalnya uangnya sudah minus, game akan langsung diakhiri dengan Budi ditangkap polisi karena sudah terlalu banyak melanggar lalu lintas. Lalu ada mengenai aset-asetnya ini, ya ini masih didiskusikan lagi bersama kelompok kami mengenai aset-aset dalam gamenya. Secara garis besar seperti itu Pak mengenai game kami. Oke, terima kasih. Waktunya selesai. Terima kasih ya. Ini gamenya 2D ya? Iya Pak, 2 dimensi. Oke, baik. Nah, terima kasih kelompok ini
ini segera mengisi di Google Form-nya. Terus berikutnya langsung share screen dulu ya. Kita geser ke Farah Muhammad. Silakan. Baik Pak, saya share screen sebentar Pak. Ya. Pak, sebelumnya saya isi PPT tetapi juga ada coret-coret, jadi saya mungkin presentasinya juga ada di sini Pak. Gak apa-apa. Siap Pak. Nah, Pak boleh saya mulai Pak? Boleh, langsung. Oke, baik. Jadi ini adalah overview-nya. Jadi game yang kami tawarkan itu adalah diberi nama dengan Titik Kebaikan. Nah, karena memang latar belakang dari game atau proyek kali ini itu adalah sebuah kebaikan. Jadi memang kami membuat sebuah game konsep di mana objektifnya itu sesimpel menyeberangkan seorang nenek begitu. Jadi kita punya playable karakter MC dan punya karakter nenek yang nantinya akan kita seberangkan ke tujuan nenek ini berada. Nah, karena memang sebatas memberikan, kami ingin memberikan ini. Nah, objektifnya sesimpel itu. Tetapi kami ingin membuat desainnya itu lebih menarik dan juga agar lebih tersampaikan ke pengguna terkait etika ataupun pesan moralnya melalui konsep gameplay dan bagaimana cara kita menyusun game sistemnya begitu. Nah, jadi memang kita akan memilih latar dan temanya terlebih dahulu seperti apa, gameplay dan intinya juga ada seperti obstacle dan juga menghindari objek-objek dan juga berisi karakter dunia dan juga desain level yang lain begitu. Nah, mungkin bisa dilihat di sini Pak, bahwasanya kami itu mengambil referensi dari game yang udah. Nah, jadi kalau Farmins ini kan dia konsepnya menyeberangi jalan. Sedangkan kalau di konsep game kami, si MC ini bisa ikuti mengantar si ini untuk menyeberangi jalan menuju tujuannya, yaitu kemenangan. Berbeda ketika dia mengikuti aturan-aturan tertentu yang memang dapat menambah poin kebaikannya. Contoh, dia menyeberang dengan menunggu lampu merah atau mungkin menyeberang mengikuti zebra cross yang nantinya akan memiliki. Nah, sebagai intinya, inti dari pengembangan game itu kita punya player sebagai playable karakternya, nenek itu sebagai entitas yang akan kita gunakan sebagai objektifnya, kemudian scene-nya itu akan kita buat variatif juga agar terdapat banyak latar di sini seperti desa, kota, dan juga lain-lainnya. Dan goalsnya memang untuk menyeberangkan si nenek ini. Nah, potensi pengembangan kedepannya kita itu mau buat juga seperti side quest atau side quest itu lebih variatif. Entah nanti si nenek di obstacle ini sini yang lain terlebih dahulu, atau mungkin terdapat level-level biome berdasarkan latar-latar yang berbeda. Dan juga mencoba untuk membuat games ini dibungkus dengan dialog storytelling untuk menyampaikan edukasinya itu agar lebih dalam, serta sistem poin untuk nenek ini kami ingin membuat pesan moralnya itu bisa tersampaikan ke pengguna Pak. Mungkin begitu dari kelompok kami. Saya Farel dari IPA 5 dan bersama teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu dia gamenya. Betul Pak, 2D. Oke, baik. Sip, ini menarik juga, tapi nanti tolong diperhatikan dulu karena rules-nya itu kan sequence of action ya soalnya rules-nya itu. Jadi bukan pilihan kan, tapi aksi ya. Iya Pak. Nah, nanti tolong ada orang atau anggota dari tim itu yang benar-benar bisa mengimplementasikan rules itu, sequence of actions yang bisa diterjemahkan menjadi keberhasilan misi ya. Oke, sip, bagus. Kita lanjut ya. Terima kasih kelompok ini. Silakan share screen-nya di ini. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya Raden Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Raden Ahmad? Suara saya sudah terdengar, Pak. Agak pelan suaranya. Cek. Yes, share screen dulu.
Sudah terlihat, Pak? Udah. Game kami berjudul Night Borley. Ini mungkin judulnya bisa kami ubah sewaktu-waktu kalau ada diskusi. Intinya, playernya seorang pebisnis steak sukses di Jakarta. Player seorang perantauan. Lalu ketika merantau, ketika sedang bekerja, dia mendapatkan kabar dari orang tuanya, bapaknya ataupun ibunya, bahwa sedang terjadi bencana alam di kampung halamannya. Lalu di sini pemain bisa memilih apakah dia mau pulang ke kampung halaman atau tidak. Jika dia tidak pulang ke kampung halaman, game otomatis langsung selesai. Lalu jika dia memilih untuk pulang ke kampung halaman, gamenya dilanjutkan. Misi playernya di sini objektifnya adalah membangun kembali kampung yang rusak, bisa bangunan dari rumah warga, bisa untuk membenahi bencana alam yang menimpa karena pemerintah di sana ingin membantu. Gamenya 3 dimensi. Ini masih kami diskusikan dengan kelompok. Endingnya si player bisa naik jabatan, entah itu diapresiasi oleh pemerintah ataupun oleh warga. Secara garis besarnya seperti itu sih, Pak. Udah ya? Iya, maaf Pak kalau Iya, ini kayaknya timnya masih belum yakin ini. Tapi karena waktunya mepet kan, kamu harus segera ngefixkan topiknya. Jangan sampai tengah jalan ganti. Itu resikonya di kelompoknya sendiri itu ya. Karena kan saya tidak tidak membatasi kalau kamu mau ganti tengah jalan, ya boleh, tapi resiko harus tanggung sendiri. Harus selesai ketika deadline pekerjaan kalau misalnya belum selesai. Jadi harus benar-benar sekarang ini memang minggu-minggu untuk memastikan bahwa topiknya ada disepakati bersama dan tahu tingkat kesulitannya. Oh, pasti bisa selesai gitu ya. Oke ya, terima kasih kelompok siapa tadi? Ahmad ya. Iya. Berikutnya Wafik Mukhlisin, silahkan. Baik Bapak, izin share screen. Sudah terlihat Bapak? Ya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep tugas akhirnya, di mana di sini terdapat judul namanya itu Gubut Santun. Nah, untuk latar belakangnya sendiri itu seseorang yang berprofesi sebagai ojek online atau ojol yang dikhususkan untuk mengantar makanan, delivery food gitu. Nah, selanjutnya tapi di lapangan sendiri itu seringkali aspek etika dan kesopanan itu terabaikan demi mengejar kecepatan. Nah, selanjutnya di sini tuh juga ada sopan santun itu bukan sekedar formalitas, melainkan nilai sosial yang bisa menentukan keberhasilan hidup seorang. Dan game ini tuh hadir sebagai simulasi 3D dengan sudut pandang orang pertama atau first person perspektif.
yang mana pemain untuk menyeimbangkan antara skill berkendara mereka dengan kesopanan terhadap pelanggan. Mungkin itu untuk latar belakangnya, dan selanjutnya untuk tujuan bermain gamenya itu yang pertama, pemain harus menyelesaikan pesanan tanpa kehilangan nyawa yang diakibatkan oleh pilihan jawaban yang tidak sopan. Yang kedua, mengamankan pesanan pelanggan dengan selamat dalam sudut pandang orang pertama atau FP mengalami kecelakaan di jalan raya. Yang terakhir yaitu mengumpulkan poin kesopanan maksimal untuk men-trigger reward berupa tip besar dari pelanggan, yang mana nantinya itu akan ada hidden scene yang menandakan bahwa etika baik akan membuka jalan rezeki yang sangat luas. Nah, selanjutnya untuk tantangan dan solusi dalam gamenya, yang pertama itu tantangannya berkendara dalam POV first person yang memiliki keterbatasan jarak pandang dan resiko tertabrak oleh objek atau kendaraan lain. Yang kedua, perilaku tidak sopan yang berulang akan mengakibatkan pemain kehilangan pekerjaan atau selanjutnya sulitnya mendapatkan tip yang besar dari pelanggan jika hanya bermain dengan biasa saja. Yang selanjutnya itu menghadapi pelanggan dengan berbagai tingkat ekspektasi saat menyerahkan makanan. Yang terakhir, menunggu makanan yang lama sering memicu ketidaksabaran dan ucapan tidak sopan dari pemain kepada customer service di restoran. Nah, untuk solusinya itu pemain harus memilih beberapa jawaban yang disajikan yang tersedia untuk menjaga nyawa profesi, reputasi itu tetap utuh. Yang selanjutnya, pemain harus mengendarai motor dengan hati-hati karena jika terjadi kecelakaan, maka game akan langsung berakhir dan akan diulang dari awal. Yang terakhir, pemain akan mendapatkan reward berupa tip yang sangat besar atau hidden scene-nya ketika mencapai rating kesopanan yang tinggi oleh pelanggan yang kaya raya. Nah, selanjutnya untuk konsep gameplay-nya, untuk sudut pandangnya itu menggunakan first person atau kita di mata ojolnya. Nah, selanjutnya untuk alur permainannya itu nanti akan ada starting point-nya, dan nanti si ojol atau pemain itu akan menerima pesan dari pelanggan. Nah, kemudian Oke, waktu habis Mas. baik, Pak. Ya, Pak, nanti aja di ini idenya bagus. Nanti dilengkapi di itu ya, form Google Form-nya ya. Baik, untuk semuanya kita break dulu sebentar, asar ya. Break asar sebentar. Nanti kita mulai lagi jam 3:20 ya. 3:20. Sekarang yang ini yang raise hand tetap raise hand, terus jangan leave ya. Jangan leave, semuanya jangan leave dari Google Meet. Kalian boleh ngobrol, silahkan aja ngobrol biar Google Meet-nya nggak ditutup sama Google ya. Diskusi aja nggak apa-apa. Ya apa ngasih apa jadinya apalah di sini ya, ngechat atau apa gitu boleh. Yang penting ada aktivitas ya. Saya ini dulu, kita yang mau break dulu sebentar, sholat silahkan. Saya juga mau ke break dulu ya. Oke, silahkan.
Oke, kita mulai lagi ya. Biar cepat selesai. Baik, berikutnya siapa nih? Abdullah Ali. Silakan. Siapa Pak? Ya. Udah semua, udah semua. Iyalah, gue gercep bro, the best class in the world bro. Silakan Abdullah Ali. Udah tau ya, kayaknya ada satu deh sisa. Oke, jadi di sini kami akan membuat game dengan judul Fast and Furious. Nah, eh, latar belakangnya di sini kan masih di Indonesia masih banyak pengendara motor yang sering mengabaikan keselamatan pejalan kaki, kondisi jalan dan norma setempat demi mengejar waktu. Nah, di sini kami mengadaptasi mekanik dasar dari Subwisur, namun didesain ulang menjadi simulasi berkendara motor dengan layout level. Tujuannya yakni meningkatkan kesadaran etika, melatih pengambilan keputusan, menunjukkan konsekuensi nyata dari tindakan tidak etis, serta membangun kompetisi yang sehat. Oke, di sini tantangannya yakni untuk menyeimbangkan time limit serta recordnya dengan aturan etika. Selanjutnya di sini di mana satu kesalahan etika kecil bisa langsung instant game over. Selanjutnya high speed recognition ini mengidentifikasi objek cepat. Nah, solusinya itu nanti ada tutorialnya. Setelah itu mapnya itu didesain per level tetap, jadi tidak serta kontrolnya dibuat seresponsif mungkin. Untuk gameplay, pemain akan mengendarai motor melewati jalan gang sempit yang kita bagi menjadi 3 jalur. Terus kontrolnya pakai WASD atau arrow naik, turun, dan belok. Next. Untuk mekanik lain ada obstacle yang mengharuskan kita untuk melambatkan kecepatan kita, seperti kalau kita melewati warga sekitar harus melambatkan kecepatan untuk permisi, atau kalau melewati polisi tidur, atau juga ketika melewati genangan air sehingga tidak menciprati warga sekitar. Ada juga time limit. Waktunya habis. Udah 3 menit. Ini konsepnya tuh kayak driving simulator tapi top down ya. Iya, Pak. Top down dengan skenario ya, skenario yang tentang kesopanan. Ini kan bisa sih, bisa ya rule-nya itu supaya diubah menjadi objektif dalam gamenya. Oke, terima kasih kelompok ini. Kita lanjut ya ke Avicenna. Mana Avicenna? Ya, timernya saya jalankan. Oke. Ya. Halo. Go. Oke, di sini kita akan membuat game
2D roguelike. Dengannya itu pada tahun 2045 sektor E0 adalah sebuah distrik suatu negara yang terlupakan. Hukum tidak berjalan, polisi bisa dibeli, dan moralitas adalah barang mewah yang tidak bisa dimakan. Di sini, etika bukan soal sopan santun, tapi soal batas kemanusiaan. Di sini kita menceritakan tentang seorang mantan detektif swasta yang kehilangan segalanya karena menolak menerima uang suap dan ingin membongkar tindakan korup dari mereka yang punya kuasa. Dia pun memutuskan untuk membersihkan distrik-distrik yang paling kumuh di kota tersebut. Namun, dia sadar bahwa untuk mengalahkan monster, dia tidak boleh menjadi monster tersebut. Apakah dia akan terus berpegang pada kode etik yang dia miliki, atau menggunakan cara kasar untuk mendapatkan hasil yang lebih instan? Jadi, ini tujuan dari gamenya itu, pertama kita memiliki konsep reputation management, di mana kita harus menjaga reputasi balance dari infamy kita untuk situasi tertentu. Misal, kita menjaga infamy tetap tinggi untuk mendapatkan lebih banyak reward. Kemudian, membangun deck sinergi yang menyesuaikan dengan playstyle masing-masing player. Kemudian tujuan paling akhir yaitu untuk mencapai stage atau note paling akhir. Di sini kita mendapatkan ada 2 ending utama, yaitu menjadi simbol harapan baru untuk kota tersebut atau menjadi tiran baru yang lebih kejam dari sindikat sebelumnya. Jadi tantangan dari game kita itu yaitu kita memiliki mekanik collision card, di mana beberapa aksi musuh atau kartu menghasilkan user card yang bisa menghambat tindak kemenangan pemain. Ada yang menghilang jika di draw dan ada yang tetap berada dalam deck sampai kartu tersebut dihapus dalam event tertentu. Kemudian tantangan berikutnya yaitu moralitas sistem, di mana musuh akan menjadi semakin kuat atau semakin banyak atau kuat di setiap stage-nya jika player memiliki tingkat infamy yang tinggi. Beberapa event juga akan berbeda jika tingkat infamy player terlalu tinggi. Jadi solusi untuk tantangan tersebut yaitu kita pertama memiliki mekanik deck cleaning, di mana beberapa random event pada map dapat menghapus corrupted card tertentu atau untuk membuat deck lebih konsisten dengan menghapus kartu-kartu yang tidak diinginkan. Kemudian kita memiliki mercy mekanik, di mana player bisa memilih untuk tidak menghabisi musuh yang darahnya sudah berada di bawah 10%. Ini akan mengurangi tingkat infamy dan terkadang musuh tersebut juga akan berbalik membantu di pertarungan selanjutnya. Health value-nya tetap saat kayak despair tersebut untuk balancing isu. Kemudian konsep game baik kita memiliki card system. Waktunya habis. Baik, saya tanya aja ya. Ini gamenya itu card game ya? Ini mirip ini deck build. Kayak setiap turn kita punya mana, setiap kartu punya cost-nya masing-masing. Oke. Ininya aset kategori gamenya itu 3D atau 2D nanti di sini? Pakai template yang 2D. Grafik. 2D ya? Oke, baik. Terima kasih kelompoknya Visena. Bisa sesinya bisa tutup, kita akan bergeser ke kelompoknya Lukman Ash. Silakan. Oke, tolong Muhammad Bintang Pratama sebagai game designer untuk mempresentasikan. Oke. Ya, timer saya jalankan. Jadi di sini kami akan mengembangkan game dengan judul Sapu Jagat. Nanti game ini latar belakangnya adalah seorang petugas kebersihan dan perjuangannya adalah menghadapi pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Dan tujuan bermain gamenya adalah membersihkan taman, kumpulkan sampah sebanyak mungkin dalam waktu 5 menit. Lalu yang kedua, mengubah perilaku penyampah dengan pendekatan yang baik. Dan kita harus menjaga skor untuk mempertahankan skor kebersihan dan skor empati. Dan yang terakhir untuk meraih ending terbaik dengan skor tinggi di kedua metrik.
genre gamenya aksi simulasi top down 2D dengan perspektif dari atas, lalu kontrol geraknya WASD, panel interaksi, pilihan dialog, tegur baik atau usir saat bertemu NPC yang suka menyapa, lalu untuk memungut sampah, tekan tombol E, dan timernya durasinya 5 menit. Lalu tantangan utamanya adalah pemain cenderung memilih usir karena lebih mudah namun kurang beretika. Dan apabila memilih usir, pemain akan dikenalkan penalti pada skor empati yang berkurang. Lalu untuk bonus tegur baik, memberi nilai moral tinggi dan bonus bantuan dari NPC. Lalu tantangan dari game ini juga mengatur kemunculan sampah dan penyapa agar permainan tetap seimbang. Lalu batas aktif maksimal ada 3 penyapa aktif di layar dalam satu waktu. Lalu untuk sistem skornya, skor kebersihan, poin dari setiap sampah yang dipungut dan dari taman yang dibersihkan. Lalu yang kedua skor empati, nilai moral dari pilihan tegur baik saat berinteraksi dengan NPC yang menyapa. Dan yang terakhir untuk endingnya ada berhasil dan gagal. Ending akan berhasil apabila skor kebersihan dan empati telah memenuhi syarat, dan ending akan gagal apabila skornya tidak memenuhi syarat. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, gini dong presentasi kurang dari 3 menit, tapi saya bisa nangkap semuanya. Konsep game kebersihan tuh yang sampai ini konsep kayak gini nih bagus nih. Artinya nggak cuma sekedar ngumpulin sampah taruh di tempat sampahnya gitu, biasa banget. Harus ada gameplay, mekanika game yang membuat pemain tuh merasa memotivasi nanti waktu main ya. Jadi, terima kasih kelompoknya ini, Sopo. Segera diisi di Google Form-nya ya. Kita lanjut ke Muhammad Abid. Oke, baik Pak, izin mewakili teman saya Abid. Untuk Al, boleh di-share dong screen-nya? Baik, jadi latar belakang dari game ini kita mengangkat budaya antri di Indonesia. Seperti yang kita lihat di Indonesia sendiri itu sebenarnya banyak banget fenomena ketika kita ngantri SPBU, ngantri makanan, ngantri sembako, itu orang-orang pada nyerobot. Nah, ini cuman gambaran kasarnya aja, kita belum bikin yang full storyboardnya. Tapi kalau bisa saya jelaskan dan saya bisa ceritakan, ini tadi baru di-generate pakai HTML dan masih bentuknya berupa papan catur. Nanti gamenya bakalan 2 dimensi, dimana di situ nanti ada beberapa tempat, kayak misalnya kasir, atau mungkin lagi di Pertamina, atau mungkin lagi di tempat yang banyak antriannya. Nah, nanti di situ karakter-karakternya akan di-generate sama gamenya. Jadi di situ ada barisan orang mengantri. Nanti dia bakal jalan ke kotak yang biru. Nah, selain dari di luar dari player-player yang tergenerate buat ngantri di kotak biru itu, kita bakalan ngeeliminasi atau memindahkan orang-orang yang nyoba nyerobot. Jadi sebenarnya sesimpel itu display dan gameplaynya. Tujuannya adalah gimana kita bisa menormalisasikan budaya ngantri gitu, biar orang-orang itu pada teratur. Jadi ya mungkin sekian Pak gambaran dari game yang bakalan kita buat. Oke, terima kasih. Bagus idenya, tapi gameplaynya harus dibikin nggak sesederhana itu. Harus dikasih kayak itu kan yang nyerobot-nyerobot itu kan bot ya. Kamu boleh si playernya itu boleh ngasih keputusan tuh yang beretika. Kamu etikanya kurang di sini ya. Maksudnya gameplay yang berkaitan sama etika itu harus ditekankan di sini. Etika baiknya. Misalnya kalau yang nyerobot, cara menyelesaikan masalah yang nyerobot tiba-tiba di tengah, role-nya dulu si pemain jadi apa misalnya. Si pemain misalnya jadi security, ya udah dia datangin terus kasih tahu supaya pindah. Kalau role-nya sebagai pemain lain, yes, yang antri di depannya misalnya diserobot, nah dia harus ngapain? Nah itu ada pilihan-pilihannya boleh, ya. Gak apa-apa, ini 2D ya, top down ya. Iya Pak, jadi nanti kelihatannya bakal dari atas gitu. Ya. Dikasih gameplay kayak gitu ya, saya pengen ya.
bagus ini kalau ada gameplay yang pemain tuh merasakan betul gitu, mengalami betul kalau antrian itu ada skenario-skenario yang bakal terjadi di dunia nyata. Terus keputusan diambil oleh pemain itu harus ngapain itu bisa diberikan opsi ke mereka. Terus scoringnya nanti ya kamu formulasikan, ya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih. Kita lanjut ke Muhammad Romadoni. Baik Pak, izin share screen. Nah, jadi sebelumnya untuk tim kami, yaitu aplikasi yang kami ingin buat, yaitu Satria Adi Wiyata. Jadi ini adalah kesatria untuk membasmi kebersihan. Jadi untuk sampah-sampah yang latar belakangnya masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dan menjaga kebersihan fasilitas umum. Jadi masyarakat tuh masih buang sampah sembarangan dan berdampak pada lingkungan dan kenyamanan bersama. Jadi kami membuat game yang memberi simulasi interaktif untuk melatih kepekaan terhadap kebersihan lingkungan dan juga memilah sampah, Pak. Nah, jadi tujuannya yaitu tadi ada edukasi, lalu ada habit. Jadi untuk pemainnya itu tidak menunda atau membuang sampah secara sembarangan. Lalu untuk achievementnya nanti misi untuk membersihkan area tertentu, lalu ada gelar-gelarnya, Pak. Nah, untuk tantangannya, ini ada kapasitas. Jadi untuk pemain nanti tidak bisa mengambil sampah secara sekaligus, lalu juga harus memprioritaskan sampah yang paling dekat untuk mengatur rute agar menuju tempat sampah yang efisien. Lalu yang paling penting di sini ada jenis ketika sampah yang dimasukkan itu salah atau tidak sesuai jenisnya, maka poinnya akan berkurang. Jadi pemain harus teliti dalam membaca deskripsi sampah atau jenis sampah sebelum membuangnya. Jadi nanti tempat sampahnya juga terdiri dari beberapa, bukan hanya satu jenis tempat sampah, Pak. Baru untuk genre gamenya, jadi kami menggunakan 3/4 perspektif game dan eksplorasi simulasi. Untuk kontrol gamenya, nanti karakternya seperti third person, WASD, dan untuk interaksi sampahnya itu atau memasukkan sampah dengan keyboard huruf E. Untuk core look-nya, yaitu eksplorasi untuk mencari sampah yang tersembunyi di lingkungan, terus untuk mengkoleksi, mengambil sampah, dan memasukkan ke inventory, terus ada dispose untuk membuang ke tong sampah yang benar, lalu mendapatkan skor. Untuk rencana levelnya, ini dimulai dari area terkecil, yaitu taman rumah, baru menuju ke area yang lebih kompleks, seperti pasar, pantai, dan area wisata yang lainnya. Mungkin terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami, Pak. Tim Meonyala. Oke, terima kasih. Konsep gamenya ini etikanya di mana? Jadi etika di game kami seperti kita harus menyadarkan masyarakat bahwa untuk membuang sampah ini harus pada tempatnya dan juga di tempat sampah yang memang benar-benar sesuai dengan kategorinya. Karena masyarakat sekarang kan untuk membuang sampah masih pada satu lokasi yang sama, padahal tempat sampah tersebut masih ada pemilahnya seperti itu, Pak. Seperti berarti si pemainnya itu adalah pelakunya ya? Untuk pemainnya ini dia sampah, membersihkan sampahnya kan? Iya. Maksud saya etika dalam gamenya itu loh. Etika dalam game itu kan jadi ada skenario, harusnya ada skenario, misalnya ada yang buang sampah, terus kamu nggak cuma ngumpulin. Kalau kamu ngumpulin berarti ini gamenya itu simulasi sebagai cleaning service gitu, paham ya? Oh iya, Pak. Kami kurang menambahkan hal tersebut, Pak. Mestinya ada skenario di mana nanti pemain itu bertemu dengan skenario dan harus mengambil keputusan secara etika yang tepat gitu loh, maksudnya gitu. Jadi nggak cuma sekedar role play. Kalau role play saja, role play itu kan ya misinya gitu ya udah selesai. Coba nanti dikoreksi kembali ya. Menurut saya ini masih konsep etikanya masih belum nih.
Karena kan edukasi ya dikasih, tapi etikanya yang paling kental tuh belum kelihatan. Cuma edukasi aja milah-milah udah terlalu biasa menurut saya. Kita ini menekannya di etikanya. Boleh konsepnya kayak gini, tapi coba nanti didiskusikan lagi sama timnya supaya gameplaynya ya, gameplay atau game mekanikanya itu ada konsep etika yang berkaitan sama klasifikasi sampah ini seperti apa gitu ya. Oke, terima kasih kelompoknya Roma. Kita geser ke kelompoknya Dina Arimaya. Terima kasih. Baik Pak, saya izin untuk share screen. Silakan. Apakah layar saya sudah terlihat? Udah. Langsung. Oke baik, saya 3 izin menit. mulai. Jadi aplikasi yang akan kami buat ini namanya adalah Ojol Simulator Etika Jalanan. Kenapa kami milih aplikasi ini atau model yang seperti ini? Karena sampai saat ini seperti yang kita ketahui, ojek online adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan perkotaan. Kayak kita sebagai mahasiswa juga hampir setiap hari lah berinteraksi dengan ojek online ini. Selain itu juga dengan adanya game ini tuh bisa menunjukkan konsekuensi dari berkendara yang tidak sopan atau berisiko dalam lingkungan yang instan. Selain itu juga game ini juga melatih untuk pengambilan keputusan antara ketepatan waktu dan etikanya juga. Tujuannya yaitu untuk memahami pentingnya disiplin lalu lintas dan keselamatan bersama, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, merasakan konsekuensi langsung, dan mendorong interaksi yang sopan dan bertanggung jawab. Alur permainannya nanti, ojolnya ini akan menerima pesanan, lalu navigasi jalan, dan menghadapi rintangan di perjalanan. Selain itu, dia juga bisa mengambil keputusan apakah ia ingin berhenti, tetap patuh, atau melanggar dengan risiko-risiko yang ada. Lalu di akhir nanti ia akan menerima rating. Untuk pergerakannya sendiri nanti tampilannya 2D, bisa dari top atas, top down, ataupun samping, dan kontrol sederhana WASD ataupun arrow key. Sistem keputusannya nanti akan ada pop-up kontekstual yang menyajikan pilihan jelas dan risiko yang akan diambil apabila ia memilih pilihan tersebut. Selain itu nanti juga akan ada rating, ditambah dengan etika metri yang melacak perilaku jangka panjang. Contoh-contoh situasinya yang semisal apabila ada lampu merah dia bisa milih untuk berhenti ataupun tetap jalan. Kalau berhenti dia tuh lebih aman dan etikanya nambah. Kalau jalan dia tuh lebih cepat tapi etikanya berkurang dan berisiko kecelakaan. Begitu juga dan kemacetan dan perilaku penumpang yang lainnya juga. Selain itu, untuk umpan balik langsungnya setelah dia mengantarkan pelanggan nanti akan ada ringkasan pasca perjalanan. Seperti etikanya dia seperti apa, ratingnya dapat berapa, dan kejadian keselamatan. Selain itu juga akan ada indikator visual, barnya akan warna hijau apabila dia tuh masih jadi pengendara yang etis, dan kalau dia semakin tidak etis akan menjadi warna merah. Selain itu nanti juga ia akan mendapatkan fitur lencana, driver teladan, nekat, dan bermasalah. Ini untuk contohnya, jadi kalau driver teladan itu ya dia teladan lah, baik, tidak melanggar. Driver nekat ini cepat tapi berisiko. Kalau yang bermasalah tuh dia sering melakukan pelanggaran. Untuk referensi kami sendiri kami mengambil dari Ojol the Game dan Taksi Simulator. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, Pak. Oke, terima kasih. Ini lengkap nih ya, udah kelihatan konsepnya, skenarionya. Silakan dilengkapi Google Form-nya ya. Oke, kita lanjut ke Aan Anjar. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak. Sebentar. Baik, apakah sudah terlihat presentasi saya? Oke, udah. Timer saya jalankan ya. Baik, kami dari kelompok mahasiswa rajin piket akan membuat game bernama Piket Again, yakni first person 3D simulation game tentang tanggung jawab piket kelas. Latar belakangnya karena seringkali terjadi sekolah yaitu ruang kelas yang berantakan setelah dipakai belajar. Kadang ada kursi yang miring, buku berantakan, alat tulis yang jatuh di lantai, sampai sampah kecil membuat ruang kelas terlihat kotor. Padahal kelas bersih membuat suasana belajar menjadi lebih nyaman. Melalui game ini, pemain diajak untuk merasakan bagaimana serunya merapikan kelas, tapi dalam bentuk permainan yang santai. Cepat menata bahan dan memberikan ruang kelas sebelum waktunya habis.
untuk menyelesaikan seluruh tugas dalam checklist ulang bunyi. Yang kedua, melatih ketelitian dalam membersihkan serta membersihkan ruang kelas. Dan yang paling penting, menanamkan kebiasaan seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kerapian fasilitas bersama, dan menyelesaikan tanggung jawab tepat waktu. Referensinya dari game berjudul The August Before, yakni game first person simulation atau cleaning game yang gameplaynya itu menyelesaikan to-do list untuk menata dan membersihkan sebuah ruangan. Gameplay dan kontrolnya sendiri, tujuan utamanya kan menyelesaikan semua tugas di checklist piket sebelum bel pulang berbunyi. Checklistnya bisa berupa 6 kursi atau meja miring yang bisa diluruskan dengan ngeklik keyboard E, lalu ada 15 sampah berupa kertas, botol, atau bungkus jajan yang bisa diambil dan dibuang ke tong sampah. Yang ketiga, ada noda lantai yang harus dilap pakai kain lap. Lalu ada figura dan mading miring harus diluruskan dengan klik E. Lalu buku dan pulpen harus dikumpulkan ke rak yang disediakan. Kontrol C ada WASD sebagai gerak, mau sebagai lihat keliling. Klik E untuk interaksi ambil sampah, lurus kursi, ambil lap, dan lain-lain. Q buang sampah dari tangan ke tong, dan gosok noda pakai lap. Tab untuk buka tutup checklist piket. Alur permainannya, player spawn di depan pintu kelas, muncul UI checklist di pojok layar. Yang kedua, eksplorasinya, player jalan keliling kelas, cari objek yang bisa diinteraksi, biasanya ada outline atau efek kilap tipis. Yang ketiga, interaksi, player mendekati objek, tekan E, dan akan muncul animasi untuk merapikan dan ambil barang. Yang keempat, update checklist. Setiap tugas selesai, centang di checklist akan bertambah, dan kalau checklist sudah 100% dan belum kalah, maka player akan menang. Kondisi menangnya ketika checklist 100% dan kondisi kalahnya ketika waktu habis, bel pulang berbunyi tapi kelas masih berantakan. Tantangan dan solusi di game ini, tantangannya waktunya terbatas, barang banyak dan berantakan, harus taruh barang di tempat dan butuh strategi. Yang solusinya yaitu kontrol dibuat lebih gampang, misalnya klik untuk ambil, taruh, dan merapikan agar memberi petunjuk tempat barang. Setiap barang punya tempat tertentu seperti buku kerak, alat tulis ke tempat pensil, dan sampah ke keranjang sampah. Ketiga, memberi target yang jelas. Itu dari kelompok kami, Pak. Oke, tepat waktu. Terima kasih. Ini berarti masih kayak role play ya? Iya, Pak. Role play. Terus etikanya yang skenario seperti apa? Sebenarnya etikanya itu hanya mengajarkan bahwa harus menjaga fasilitas bersama untuk menumbuhkan rasa untuk membuang tempatnya, misalkan setelah habis kelas harus dibersihkan, begitu sih Pak. Tidak ada kondisi etikanya. Karena kalau konsep etika itu kan sifatnya sosial ya. Sosial artinya harus ada keterlibatan orang lain di sana, di mana si player harus mempunyai etika yang mana itu akan tidak merugikan si player lain gitu. Nah ini kan masih sifatnya kalau saya lihat tadi masih konsepnya masih untuk individualnya ya. Mungkin nanti bisa dipoles lagi supaya ada skenario di mana NPC-nya itu bisa bantu-bantu. Kamu ada NPC yang kesulitan, NPC misalnya nyari, dia misalnya tugasnya adalah nyapu ya, tapi nggak segera menyapu misalnya. Kamu deketin untuk ngingetin. Nah kayak gitu-gitu tuh etika tuh. Baik, terima kasih Pak masukannya. Oke, terima kasih ya. Nanti diperbaiki lagi. Oke, baik, terima kasih. Kelompok siapa nih? Dava. Baik Pak, izin melakukan share screen. Apakah sudah kelihatan Pak? Sudah, timer jalan. Baik, permisi, kami izin memaparkan konsep dari game dari kelompok kami, yakni Permisi Simulator, sebuah game 2D pembelajaran etika sopan santun di Indonesia. Lalu untuk latar belakangnya sendiri, di generasi muda sekarang itu mulai memudarnya etika permisi ketika berpapasan atau bertemu dengan orang tua. Lalu untuk tujuan gamenya sendiri secara garis besar, yakni untuk meningkatkan empati sosial bermasyarakat, lalu mengenalkan budaya permisi kepada generasi muda, lalu melakukan pengambilan keputusan
sebuah keputusan yang menurut norma dan etika sebagai kesadaran budaya dan sosial. Lalu untuk konsep gameplaynya sendiri, dari kontrol karakter, pemain ini bisa mengontrol karakter maju dan mundur dari posisi start dan finish. Untuk point of view sendiri nanti 2D, berbentuk 2D dari samping karakter. Lalu karakter ini akan bertemu dengan NPC-NPC seperti orang tua atau orang sebaya, di mana akan ada challenge seperti ketika bertemu orang tua harus melakukan etika permisi seperti menghormat atau menggunakan gestur membungkuk. Lalu ada juga pilihan ucapan seperti permisi, nun sewu, monggo, ataupun pareng. Akan dipilih kalimat mana yang cocok ketika aksi tersebut. Lalu untuk tantangan dalam gamenya sendiri, waktunya terbatas, ada waktu yang dibatasi. Lalu untuk sistem penaltinya, ketika karakter ini salah dalam melakukan aksi, akan diberikan pengurangan bintang. Jika benar, maka bintang dari karakternya nanti akan ditambah. Ada juga situasi yang berbeda ketika karakter ini dijalankan, seperti kerumunannya akan bervariasi atau pada kegiatannya nanti akan divariasikan. Pun dengan tingkat kesulitannya, semakin tinggi level dari karakter akan semakin kompleks juga situasi yang akan diberikan. Untuk solusi dari sistemnya sendiri, player akan memilih tindakan atau ucapan yang sesuai etika dan norma ketika berpapasan dengan NPC karakter tadi seperti orang tua, atau teman sebaya, ataupun orang-orang di sekitar. Lalu ketika melakukan satu hal yang dianggap benar, maka reward akan dinaikkan, yakni bintang. Oke, waktunya habis. Kesalahan nanti akan diturunkan di tangga. Oke, terima kasih, Mas. Baik, Pak. Mungkin Ya. ada tanggapan. Nah, ini saya udah nangkep ini. Gamenya sangat beretika sekali. Cuman etikanya nanti apakah skenario cuma itu ketemu sama NPC, terus pemain harus mengidentifikasi dia itu tua, muda, anak kecil gitu ya? Iya, Pak. Ada variasi lain nggak? Cuman permisinya kan bisa beda-beda ya? Mungkin dari latar belakang atau situasinya seperti itu. Oh iya. Betul. Boleh. Biar bervariasi kan, karena kan tiap tempat, tiap kondisi, maka cara permisinya juga beda. Oke, terima kasih kelompoknya ya. Tim permisi. Ya, terima kasih. Kita geser ke kelompoknya Asyam Sahi. Terima kasih, Pak. Nah, ini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuat simulasi etika di jalan dan di kampus. Namanya kelompok ini, namanya ada 4 kelompok. Terus konsepnya itu ada satu karakter aja, yaitu mahasiswa, tapi 2 dunia. Dunia yang pertama itu ada di jalan, dia saat berkendara di kampus itu, apakah dia itu mematuhi lalu lintas untuk mendapatkan poin-poin, apakah dia acuh tak acuh kepada lalu lintas sehingga poinnya berturun. Ketika di kampus ada interaksi, di parkiran ketemu satpam, apakah dia menyapa, di koridor saat berjalan ada dosen, apakah dia itu menunduk, saat di kelas apakah dia mengantuk atau tidak, itu semua ada poin-poinnya, ada statistikanya bar kalau dia mengikuti aturan-aturan yang ditekan dari pop-up-nya itu, maka nambah seperti itu. Kalau kita di POV motor, jadi pada saat kita mulai, ketika dia nabrak itu selesai, jadi new game lagi. Kalau dikejar polisi atau melanggar, berarti poinnya turun. Kalau dia nggak ngapa-ngapain sesuai instruksi, maka sampai kampus dapat poin banyak. Setelah di kampus itu, ketika kita ketemu satpam, pencet tombol E untuk menyapa. Kalau kita lari
ya udah nggak dapat poin, seperti itu. Terus selama di kampus ketemu dosen lah atau ketemu orang lain, di tombol L untuk menunduh atau mengurangi kecepatan, atau kita langsung aja berlari, seperti itu. Nah, yang terakhir ketika di kelas, kan pasti ngantuk gitu, katakanlah. Yaitu untuk biar nggak ngantuk, barnya tuh tetap naik, itu kita pencet interaksi spasi buat detak jantungnya jadi bertahan, tidak tidur di kelas. Terus ada gangguan misalnya diganggu teman, diajak bicara, apakah kita menanggapi, kalau kita pilih A berarti menanggapi, kita pilih B itu nggak menanggapi, itu semua nanti ada di poinnya. Endingnya dikatakan berhasil jika berkendara selamat, kita tidak ada kecelakaan, terus mengumpulkan poin yang banyak dan sopan di kampus. Jadi tulisannya selamat sudah menjadi mahasiswa teladan, misi selesai. Seperti itu. Kesimpulannya intinya POV mahasiswa mulai dari naik motor hingga ke kampus, dia di jalan itu ngapain aja, terus di kampus ada pop-up interaksi, itu dipencet L untuk menyapa atau lari aja, seperti itu. Artinya ini latar belakangnya serta ini tujuannya. Selesai. Oke, terima kasih. Nah, ini udah lengkap ya. Nanti gamenya berarti 3D ya? First person shooter ya? Ya, gimana Pak? Gamenya first person shooter? Rencananya nanti. Wes, oke. Ya, itu. Ya, Pak. Nanti diisi ya Google Form-nya. Terima kasih. Kita bergeser ke kelompok berikutnya. Oldi. Silakan. Baik, izin presentasi untuk kelompok saya. Oke. Bisa di-share screen, Aiko? Oke. Jadi di sini konsep gamenya, judul gamenya Taher Be Better. Nah, di sini gamenya genrenya action adventure dengan elemen educational mini game. Dimensinya 3D, platform, PC laptop. Target pemainnya remaja hingga dewasa muda. Permainan single player. Oke, di sini gamenya ngambil konsep dari referensi game Dumb Ways to Die dan Roblox 99 in the Forest. Oke. Di sini backstory-nya, game ini menceritakan tentang Taher, seorang anak muda yang dikenal sering bersikap tidak beretika dalam kehidupan sehari-hari karena perilakunya yang sering menimbulkan masalah dan seenaknya sendiri. Orang tua Taher akhirnya mengusir Taher dari rumah dan memberinya satu kesempatan untuk memperbaiki diri. Taher diminta untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan berperilaku sopan, membantu orang lain, dan menghindari perbuatan yang merugikan masyarakat. Pemain harus membantu Taher melewati berbagai situasi mendadak sehari-hari agar reputasinya sebagai anak baik-baik tetap terjaga. Ya, sebelumnya dia perilakunya nggak baik-baik aja, sekarang ingin menjadi baik ke orang-orang. Oke, tujuannya di sini menyelesaikan semua misi dari NPC yang muncul di map. Kemudian di sini edukasinya memberikan pemahaman terhadap pemain bahwa melakukan aksi etika quest di masyarakat memberikan dampak baik. Nah, tantangannya di sini mekaniknya waktu ekstrim, setiap minigame hanya berdurasi 5-10 detik. Nah, semakin lama pemainnya bertahan terus-terus minigamenya, nah itu semakin cepat, bisa sampai cuma 1-3 detik. Nah, di sini nyawanya ada 3, nanti kalau gagal dia baru game over. Ada instruksi yang mengecoh juga, misalnya instruksinya kayak memberi, misalnya membantu nenek nyebrang di crossover, Z-Cross namanya. Nah, itu bisa aja mengecoh, nanti ada mobil yang bergerak gitu, lampunya mengecoh misalnya, ya begitu instruksinya. Kemudian variasi kontrol, pemain dituntut cepat beradaptasi dengan input yang berbeda-beda, klik mouse dan keyboard, ya memakai semua kontrol input dalam
device tersebut. Kemudian di sini game 3D yang berjalan lancar pada perangkat dengan spesifikasi menengah atau standar. Ya, di sini memakai performance optimization dengan memakai low poly. Nah, gaya visual low poly yang ringan dan menggunakan Unity ya, ini untuk NPC-nya nanti menggunakan nav mesh. Oke. Di sini gameplaynya nanti core loop, pemain menjelajahi peta untuk menemukan NPC yang membutuhkan bantuan dan item tertentu, menyelesaikan quest yang diberikan, kemudian melanjutkan eksplorasi dan untuk menemukan quest berikutnya. Di Oke, sini terima kasih Koldi. Waktunya habis. Oh ya, oke. Ini berarti agak kompleks ya gamenya. Banyak skenario-skenarionya. Nanti dipertimbangkan aja. Kalau misalnya skenario terlalu banyak, nggak usah semuanya, dipilih aja yang paling representatif saja ya. Karena kan waktunya kita mepet, jadi harus nggak apa-apa, nggak masalah itu. Yang penting konsep etikanya itu tersampaikan di sana. Oke, terima kasih kelompoknya Koldi. Kita lanjut ke Lintang Ramadhanu. Ya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Oh ya. Di sini kami dari kelompok Aziz Sosan dengan nama anggota ini untuk judulnya nanti adalah Pendekar Ramah. Nah, di latar belakangnya itu nanti di sebuah kota fantasi bernama Nusantara, yaitu kesaktian seorang diukur dari seberapa besar rasa hormat orang lain kepadanya. Nah, pemain adalah seorang murid perguruan yang harus menyelesaikan berbagai misi di pasar tanpa membuat kegaduhan. Untuk tujuannya, menyelesaikan daftar belanja sambil menjaga berharmoni agar tetap penuh. Untuk tantangan dan solusi ini untuk sekarang ada dua, yaitu tantangannya memberi atau menerima uang atau barang dari pedagang. Nah, solusinya itu jika pemain menggunakan tangan kiri, poin harmoni berkurang, sedangkan dan pemain harus selalu memastikan tangan kanan yang aktif atau tangan kiri menopang siku kanan seperti itu. Untuk yang kedua yaitu tantangannya menawar harga barang. Nah, solusinya itu menggunakan pilihan dialog yang memuji. Misal, aduh ibu cantik banget, boleh kurangi sedikit harganya enggak? Nah, daripada memaksa mereka untuk mengurangi harganya. Nah, untuk konsep gameplaynya yaitu top down adventure atau puzzle seperti Stardew Valley atau Pokemon dengan mekanik resource management di mana sapaan dan senyuman adalah energi yang bisa habis dan harus diisi ulang dengan beristirahat atau membantu orang lain. Sekian presentasinya, Pak. Oke. Secara konsep menarik ya, tapi nanti implementasi di game kamu apa? Novel atau first person shooter atau third person shooter atau gimana? 2D, Pak. 2D top down. Ya. Oke. Yang berkaitan sama senyuman, sapaan itu nanti apa? Quiz atau action tertentu atau gimana? Itu, Pak, apa? Untuk apa? Seperti emosi wajahnya itu pakai action, cuman nanti untuk ada pilihan dialognya yang misal memuji itu, Pak. Siap, siap. Sip, makasih. Kelompok ini berikutnya kita lanjut ke Muhammad Pandu. Ya, Pak. Ya. Sebentar, Pak. Tunggu, Pak, lagi bermasalah tab-nya.
temannya ada yang bisa bantu? Pak, saya izin backup untuk si Rasia. Bentar ya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Baik, Rasia bisa ini apa namanya, open mic apa enggak? Bisa. Oke. Oke. Kami di sini dari kelompok Monster akan mempresentasikan konsep dari game kami. Bisa lanjut di slide selanjutnya. Nah, latar belakang yang kami angkat itu dan permasalahannya adalah karakter berisian penting sebagai cerminan karakter bangsa, kemudian banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, dan kurangnya kesadaran memilah sampah dan minum edukasi interaktif. Lanjut. Nah, untuk konsep dan tujuan gamenya, temanya ini berlatar belakang dari manusia yang membuang sampah sembarangan. Sampah-sampah tersebut menjadi monster, dan player itu bertugas untuk membasmi monster-monster tersebut. Nah, tujuan di gamenya ini untuk mengedukasi pilah sampah dan etika mendaur ulang dengan mengajarkan cara memilah sampah dengan benar, organik, anorganik, dan lain-lain. Dengan mendaur ulang sampah dapat membantu player membuat senjata yang kuat. Jadi game ini berbasis shooter dengan mekanik daur ulang yang memanfaatkan drop monster untuk membuat item dan senjata. Lanjut. Kemudian gameplay dan mekaniknya, game kami berbentuk shooter di mana player harus melawan monster-monster sampah dengan senapan. Senapan memiliki jenisnya tersendiri. Jadi setiap monster itu ada counternya tersendiri. Misal dari organik, dia memiliki senjata yang bisa nge-counter itu sendiri, masing-masing gitu. Jadi setiap monster sampah memiliki tipe dan kelemahan masing-masing. Contoh ada monster organik dan non-organik. Kemudian monster yang kalah akan menjatuhkan material. Nah, material ini kita bisa daur ulang untuk membuat senjata yang lebih kuat. Oke, lanjut. Nah, tantangan dan solusi dalam gamenya, kesulitan dinamis. Jadi ini nggak pakai level gitu. Jadi makin lama maka tingkat kesulitannya akan semakin naik. Kemudian tempo permainan semakin cepat. Monster sampah muncul semakin cepat dan dalam jumlah lebih banyak yang menuntut respon yang sigap. Kemudian variasi monster sampah yang semakin kompleks, jenis monster sampah yang muncul semakin beragam sehingga pemain harus lebih teliti dalam melawan. Kemudian kesalahan memilih tipe senjata akan menyebabkan pemain sulit untuk mengalahkan sebuah musuh. Kemudian potensi gangguan ini masih konsep awal, dapat berupa elemen penghambat yang meningkatkan tingkat kesulitan pemain. Jadi solusi dalam gamenya ini ada scaling kesulitan yang halus dengan peningkatan kesulitan dibuat bertahap dan natural agar pemain tetap nyaman dan tertantang. Kemudian ada sistem skor berbasis performa. Jadi skor itu dihitung dari kecepatan dan ketepatan pemain. Kemudian ada feedback visual, kemudian notifikasi pencapaian skor baru, dan desain UI yang informatif. Next. Jadi untuk referensi gamenya ini kami terinspirasi dari game Doom. Seperti yang ditampilkan. Oke, itu mungkin dari kami, Pak. Ya, terima kasih Pas waktunya. Tapi ini kesannya masih game edukasi saja. Saya mau ada konsep etikanya, karena kan ini masih sifatnya masih belum berdampak ya. Etika itu kan harus berdampak ke sosial. Maksudnya ada NPC yang kena dampaknya misalnya karena buang sampahnya nggak ini, ada dampak. Atau bagaimana kaitannya antara klasifikasi sampah ini dengan etika ya. Ya, bagaimana caranya ngambil sampah atau bagaimana cara ngasih tahu orang lain untuk ini mengklasifikasi sampah dan sebagainya itu. Jadi ini masih belum lengkap menurut saya ya. Harus dipoles lagi, dibikin ada skenario, ada game mekanika, gameplaynya itu memang menekankan pada etika ya, sama apa ya. Kelompoknya Rasya sudah tanggap ya. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke terakhir, Yudhistira Baraendra. Yudhistira, oke. Ya, Pak. Jadi untuk kelompoknya ini gamenya berjudul plastik. Nah, latar belakang gamenya itu orang
kan itu hanya membuang sampah tanpa memikir apa yang terjadi di Indonesia. Kesadaran memilah sampah kan masih rendah karena masyarakat belum teredukasi. Tolong di zoom in dong. Saya nggak bisa lihat nih. Ya. Kesadarannya kan untuk memilah sampah masih rendah karena masyarakat belum teredukasi tentang nilai ekonomi dari sampah. Plastik hadir bukan sekadar sebagai membersihkan lingkungan, melainkan simulasi untuk mengubah paradigma masyarakat dari membuang sampah menjadi mengolah sumber daya. Tujuan bermain game ini melatih pemain membedakan jenis material sampah dengan benar, memberikan pemahaman bahwa sampah memiliki potensi untuk berubah menjadi barang baru yang berguna. Menanamkan rasa tanggung jawab bahwa setiap sampah yang kita kelola dengan benar berkontribusi pada lingkungan yang lebih sehat. Nah, tantangan dan solusi dalam gamenya, tantangannya memilih jenis sampah berdasarkan material dan belum tahu proses sampah bisa didaur ulang. Solusinya, setiap memilah yang benar memberikan feedback positif atau poin etika. Jika pemain salah memilih, game akan memberikan feedback korektif. Muncul pop-up edukatif yang menjelaskan dengan ramah mengapa pilihan tersebut kurang tepat. Ini memastikan pemain belajar dari kesalahan tanpa merasa gagal. Lalu pemain yang berhasil memilah sampah akan diarahkan ke proses daur ulang di mana pemain diarahkan untuk memilih hasil olahan sampah yang tepat. Nah, konsep gamenya itu pemain akan menjelajahi area lingkungan dan memungut sampah yang berserakan. Setelah memungut muncul pop-up UI, pemain harus memilih sampah ini termasuk kategori sampah plastik, kaca, atau kertas. Jika benar, maka sampah terhitung menjadi item college. Setelah pemain berhasil mengumpulkan 10 item untuk masing-masing kategori sampah, lalu akan muncul hasil daur ulang seperti pot bunga disertai pertanyaan seperti untuk membuat pot bunga daur ulang apa bahan utama yang diperlukan. Jadi bisa buat seperti crafting. Lalu pemain akan memilih salah satu button, misal tombol A, tombol plastik, button B, kertas koran, button C, botol kaca. Jika pemain memilih button A, maka akan mendapat poin tambahan. Nah, lalu jumlah item sampah akan kembali mengulang menjadi 0. Namun ketika pemain salah dalam memilih jawaban daur ulang, maka pemain tidak akan mendapat penambahan koin dan jumlah item akan tetap kembali mengulang menjadi 0. Terima kasih, waktunya habis. Jadi konsep ini masih sama dengan yang kelompok sebelumnya ya. Masih belum kelihatan topik etikanya. Kalau game edukasinya oke, tentang apa? Tentang pemilihan sampah oke, banyak nih ya. Sekarang saya mau wrap up aja untuk hasil pitching hari ini. Dari sekian yang sudah pitching ya. Terima kasih kelompok Yudhistira, bisa ditutup ini share screen-nya. Sekarang saya mau memberi masukan dulu untuk semuanya ya. Dari semua yang sudah pitching, sekitar 70% lah ya, 70% itu sudah masuk dalam topik yang berkaitan sama etika. Game genre untuk gamenya tidak saya batasi. Kamu boleh bikin game genre apapun, yang penting etikanya itu bisa diimplementasikan dalam game. Tadi ada banyak sekali game-game yang berkaitan sama sampah, tapi etikanya nggak kelihatan. Edukasi tentang etika itu yang saya mau tekankan. Memilah sampah itu itu kewajiban, bukan etika. Etika itu berkaitan sama interaksi sosial. Artinya antara pemain satu dengan pemain yang lain itu saling menghargai satu sama lain, saling memberi bantuan, kemudian bergotong royong, menjaga keamanan orang lain dan sebagainya. Itu asalkan ada interaksi sosial yang saling menguntungkan, itu kita sebut sebagai etika. Ya, tolong nanti beberapa kelompok yang teridentifikasi masih belum kelihatan konsep etikanya dalam gameplay atau game mekanikanya, tolong diperbaiki. Karena ini nanti mempengaruhi nilai akhir ya. Kalau kalian tetap maksa itu,
di mana di proyek akhirnya ya nilainya nggak bisa maksimal nanti. Karena ada poin penilaian apakah game yang dihasilkan itu sudah masuk dalam topik. Poinnya cukup gede. Ya. Kalau diperhatikan masih ada kesempatan kalian untuk memperbaikinya di Google Form. Google Form-nya ini boleh diedit ya. Jadi settingnya saya benerin dulu. Settingnya saya perbaiki supaya formnya boleh diedit. Allow response editing. Oke, udah bisa diedit ya. Silakan diedit, diperbaiki. Dan kalau udah yakin, maka nanti mulai minggu depan ya, mulai minggu depan kalian mulai minggu ini ya, bagi tim-tim kelompok-kelompok yang sudah menyelesaikan konsepnya matang, maka mulai minggu ini kalian boleh merancang gamenya. Nah, nanti gini, karena kan kalian berkelompok ya, saya tekankan pengembangan gamenya itu jangan mulai dari nol. Kalian boleh cari template, source code yang sudah ada menggunakan di Unity itu, kalian modifikasi supaya sesuai dengan rancangan game kalian ya, tidak harus dari nol, lamaan nanti. Aset gambar, model 3D, suara, musik, semuanya harus ada dalam game dan sesuai dengan temanya, sesuai dengan topik gamenya. Lalu pastikan aset-aset itu adalah aset-aset yang bisa didapatkan secara terbuka. Source-nya itu bisa diakses ya. Jadi kalian nggak ngambil secara paksa atau mencuri ya. Beli boleh, tapi saya sangat tidak sarankan. Kalian cari aja aset yang gratis, jenis lisensinya open gitu ya. Boleh, silakan. Terus dipersiapkan juga, saya ingin ada beberapa dokumen yang harus dibangun selain produk gamenya, yaitu ada dokumen yang pertama adalah game design dokumen. Masing-masing kelompok mulai sekarang, terutama yang sudah fix gamenya ya, konsep yang sudah saya setujui, bagi yang belum setujui harus diperbaiki dulu. Sudah bagi mereka yang konsep gamenya oke, sudah saya approve tadi, maka boleh mulai mengembangkan game design dokumen. Nah, atau GDD. GDD ini bisa pakai template punyanya Unity. Kalian searching aja di Google GDD Unity, nanti pasti ya dapat. Terus template itu boleh dimodifikasi ya, supaya ada hiasan-hiasannya, terus ada tematiknya. Silahkan diatur aja supaya punya identitas yang sesuai dengan game yang dibangun. Silahkan game design dokumennya mulai dibangun, dicicil ya, terus dibikin di source yang bisa saya akses. Nanti mulai minggu depan akan saya sediakan Google Form untuk mengisi link GDD-nya, di mana saya nanti bisa mantau dari situ. Ya, terus progress report nanti juga akan saya jelaskan bagaimana mekanismenya di WhatsApp group ya, diperhatikan itu. Oke, terima kasih semuanya. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, silakan. Terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya. Jadi mulai minggu ini kalian mengerjakan produk game untuk proyek akhir. Deadline-nya adalah sampai minggu ke-15. Minggu ke-15 adalah satu minggu untuk evaluasi, untuk masuk ke mode testing. Di mana nanti mode testing ini nggak bisa cuma berapa jam ya, karena kan lintas kelompok itu akan melakukan pengujian terhadap kelompok lain, produk kelompok lain, dan memberikan penilaian yang objektif. Penilaiannya harus betul-betul objektif seperti yang kalian simulasikan kemarin ya. Dan nanti
beberapa kriteria juga akan saya share untuk penilaiannya, kriteria game-gamenya, termasuk topik, kemudian kejelasan gameplaynya, minimal ada berapa level kayak gitu, nanti akan saya share di WhatsApp group ya, spesifikasi detail untuk gamenya. Baik, itu aja untuk Karyani kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah ya. Minggu depan kayaknya masih online kayaknya. Karena kan UTBK-nya sampai tanggal 28. Masih online. Bekerjanya harus kompak ya. Kalian harus punya role yang spesifik dan mendukung kinerja dari pengembangan gamenya. Jangan ada yang nitip nama aja. Dan nitip nama pasti ketahuan karena nanti ada penilaian di dalam proyek akhirnya itu, yaitu satu kelompok, di dalam satu kelompok ini saling menilai anggota kelompok lainnya, kinerjanya seperti apa. Ya, baik. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.